Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliya wa lam yazal fil ulah thaniya. Idza amaltahu wajadtahu maliya wa idza ahadtahu wafiya. Qatratun min bahri judihi tamla'ul arda rayya wa nadratun bi'aini rahmatihi tusayyiral kafir waliya. Al-jannatu liman ata'ahu walau 'abdan habashiyya wan naru liman asahu walau syarifan quraisyiyya. Amma ba'du, sama-sama yang kami muliakan, kami ta'zimi segenap tuan guru, guru-guru kami, para aparatur pemerintah, wabil khusus orang tua kita bersama Abuya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Ansari MA, orang tua kami Ketua Umum Majelis Ta'lim Silaturahim Bapak Kiai Haji Nasori Al-Mukarram, guru kami Kiai Haji Pepen Syafi'i, beserta para ulama lainnya, para asatidz lainnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Beserta yang kami muliakan, orang nomor 1 di wilayah kita ini Al-Mukarram, Bapak RT Indra, mudah-mudahan beliau panjang umur. Beserta yang kami muliakan segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita sama-sama mengkaji daripada kajian pada malam hari ini, saya memohon keikhlasan surat Al-Fatihah untuk Abina, guru kita, ayahanda kami Kiai Haji Muslih Singgan LC. Beliau ini, mohon maaf Pak Haji, udah 2 hari itu beliau di kamar, nggak kemana-mana. Terakhir beliau keluar itu tadi malam, acara di Jalan Semangka Majelis Ta'lim Silaturahim. Itu badannya panas, dan kemudian saya harus berangkat. Barok bopong saya, angkat saya, bonceng saya. Saya pengen hadir, saya pengen datang. Badannya saya pegang panas. Jangan Abi, jangan berangkat. Di situ banyak kiai, banyak asatidz. Biarkan saja. Enggak, saya berangkat. Sampai tadi Jumat juga masih dibopong, tapi tadi setelah Jumat beliau tidak bisa lagi, anget banget badannya panas. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan guru-guru kita yang lainnya. Maka dari itu mohon maaf pada kali ini, kajian kali ini beliau tidak bisa hadir. Beliau menitipkan salam ta'zim ke segenap para dewan guru, para asatidz yang lainnya. Saya meminta barokah Al-Fatihahnya untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan aparatur pemerintahnya, dengan ulamanya, dengan segenap masyarakat jamaahnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab kita husnul khatimah, ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita menginjak tanggal berapa? Memasuki tanggal berapa? Pada malam hari ini kita masuk ke tanggal 16 Safar. Berarti kita insya Allah dalam jangka waktu 2 pekan 2 minggu kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menarik.
Bulan Rabiul Awal ini bukan Ashhuril Hurum. Bukan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'at hurum. Allah Subhanahu wa taala punya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan Rajab. Yang kedua Dzulqa'dah. Yang ketiga Dzulhijjah. Yang keempat Muharram. Allah muliakan itu bulan. Kenapa? Di bulan-bulan itu orang jahiliyah dahulu sudah memuliakannya. Bagaimana memuliakannya? Orang jahiliyah dulu, Pak, mohon maaf, hobinya hobi perang. Hobinya hobi berburu. Hobinya itu seperti itu. Makanya ketika masuk bulan Muharram mereka tinggalkan pedang mereka. Bahkan kalau seandainya mereka itu berjumpa dengan orang yang membunuh keluarganya, orang yang telah membunuh ayah ibunya, berjumpa di jalan, masuk bulan Muharram, ditaruh pedangnya. Kenapa? Memuliakan bulan Muharram. Di bulan Muharram banyak keistimewaan dari diciptakannya surga dan neraka, diciptakan cahaya Nabi Muhammad, diciptakan Nabi Adam, diciptakan diturunkan Adam ke dunia, semuanya kemuliaan. Tapi ada apa di bulan Rabiul Awal? Tapi ada kemuliaan apa di bulan Rabiul Awal? Makanya guru kami Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau menuangkan dalam kitabnya yang bernama Mafahim Yajibu an Tusahhah. Kenapa kok Nabi ini lahir di bulan Rabiul Awal? Di bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi kok enggak lahir di bulan Ramadan? Ramadan kan bulan mulia. Ramadan di dalamnya ada puasa. Ramadan di dalamnya ada nuzulul Quran. Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kenapa kok enggak di situ aja Nabi lahir? Kenapa kok Nabi Muhammad SAW ini enggak lahir aja, Pak, di bulan Muharram? Bulan yang penuh kemuliaan udah itu. Banyak rentetan kemuliaan di tanggal Asyura sekalian. Kenapa Nabi ini lahir, katanya Abu Yazid Maliki, syahrun abad. Bulan yang enggak ada, kemuliaannya enggak ada. Udah gitu aja bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW lahir di bulan Maulid supaya kemuliaan bulan Rabiul Awal itu tegak berdiri sendiri saja. Kemuliaannya hanya sendiri, kemuliaannya hanya satu, yaitu karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sengaja menjadikan bulan Rabiul Awal itu bulan mulia untuk lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena apapun yang ada kaitannya sama Nabi pasti mulia. Apapun. Kita coba mau lihat waktu Pak RT, waktu yang paling mulia jam berapa? Sepertiga malam. Kenapa kok waktu yang paling mulia itu sepertiga malam? Karena di sepertiga malam di situ lahir Nabi Muhammad. Andai kata Nabi itu lahir jam 7 pagi, maka niscaya kemuliaan itu jadi jam 7 pagi. Andaikan kata Nabi Muhammad lahir waktu duha, maka waktu duha menjadi waktu mulia. Andai kata Nabi lahir ba'da zuhur, maka ba'da zuhur menjadi waktu mulia. Apapun yang ada kaitannya sama Nabi akan menjadi mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa kita lihat tempat yang paling mulia, sepakat udah ulama. Tempat paling mulia ittifaq ulama itu Makkah dan Madinah. Mohon maaf di sini bukan Madura, Pak Haji. Engki. Bang Awi. Ya, maka dari itu kita lihat kenapa kok Makkah dan Madinah? Karena di kota Makkah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kota Makkah menjadi kota paling mulia. Kenapa kok Madinah menjadi kota paling mulia? Karena di Madinah terbaring jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, apapun yang ada kaitannya sama Nabi pasti mulia. Itu pasti. Coba kita itu mohon maaf, yang udah pernah berangkat umroh ataupun haji, pasti ngeliat tuh item-item tuh di pinggiran Ka'bah. Apa namanya? Hajar
Hajar. Enggak setiap yang aswad itu hajar. Enggak setiap yang aswad itu hajar. Mohon maaf, kepala orang Nigeria juga hitam. Jangan dikecup, jangan. Dia pajak ayah, jangan ya, jangan dikecup ya. Kalau kecup jangan. Makanya kata Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau ngajak dialog, ngajak ngobrol sama itu batu. Ya Hajar Aswad, duhai batu, lau lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltu kama qabbaltu. Andai kata dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak menciummu, saya enggak akan mau mencium kamu. Kenapa? Itu batu menjadi mulia karena batu itu pernah dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berebut, Pak. Nyium Hajar Aswad rebutan apa sepi? Rebutan. Makanya ada jamaah itu belum ngedengerin instruksi tour leadernya pas waktu manasik, pokoknya saya pengen kita nyium Hajar Aswad. Belum diinstruksiin, belum dikasih tahu udah ngeliat Ka'bah turun, Pak. Ketika ngeliat Ka'bah turun, mohon maaf sama kayak saya matanya min. Kacamata ketinggalan di hotel, lari udah. Ini kan agak rabun dikit gini. Lari udah menuju Mekah. Di Mekah dilihat sama jamaah-jamaah yang lain pas ketika itu saya berangkat umrah tahun 2019, saya lihat. Itu ternyata, Pak. Ya Allah, kita lihat dari jauh ketawa aja. Pulang ke hotel apa? Alhamdulillah saya nyiumin Hajar Aswad hampir 5 menit enggak goyang-goyang. Alhamdulillah. Subhanallah, betul ibu ini mencium. Tapi yang dicium kepalanya orang Nigeria. Dipegang kepalanya 5 menit enggak goyang jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh kita lihat semangatnya itu. Mereka mencium itu kepala. Mereka mencium itu Hajar Aswad. Kenapa? Karena dulu itu batu pernah dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sepakat. Malaikat paling mulia itu malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihi salam ini malaikat yang dimana dulu sering menurunkan wahyu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini mohon izin kami akan sedikit membahas tentang yang ada kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang sedang hangat di era sekarang ini adalah keturunan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa oknum yang di luar sana mencibir dan mengolok-olok daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita udah sampaikan, apapun yang ada kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti mulia. Kalau seandainya, Pak, batu saja yang seperti itu bisa menjadi rebutan untuk dikecup, untuk dicium batu, apalagi darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang pertama pada kajian kita malam hari ini adalah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak memiliki anak lelaki. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini anak lelakinya wafat? Beliau punya anak laki, Pak RT. Siapa namanya? Ibrahim. Beliau punya anak lelaki namanya Ibrahim. Ibrahim wafat ketika usianya kurang lebih 2 tahun. Kecil. Beliau punya anak lelaki lagi namanya Qasim. Qasim udah mau besar, udah lucu-lucunya, bisa ngerangka. Dalam kitab Qisasul Anbiya udah saking lucu-lucunya wafat. Sampai-sampai ini orang-orang dedengkot Quraisy ini pada bilang, tuh lihat tuh, Nabi tuh abtar, Nabi ente nggak punya keturunan, Nabi kamu tuh mandul, nggak ada, masa Nabi nggak punya keturunan, Nabi apa itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf Pak, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dibaki, diem Nabi. Mohon maaf, Nabi diem. Enggak banyak komentar. Mohon maaf kalau saya yang digituin. Aduh. Pak. Kalau kita yang digituin, saya yang digituin Pak RT, senggol
Madura ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Pak diolok, diejek, dihina. Nabi pangkat tertinggi di dalam Islam. Nabi manusia termulia, dimuliakan oleh yang maha mulia, dihina-hina di pinggir jalan. Allah, Nabi mandul, Nabi gak punya anak, diam Nabi. Mohon maaf kalau sekarang ini kalau kita dihina, dicaci, ada pasalnya Pak ya? Ada pasalnya. Kadang-kadang kalau orang-orang petinggi-petinggi cybernya datang, buzzernya nangkep. Kalau Nabi dihina, dicaci enggak. Tapi yang dukung, yang bela Nabi siapa? Yang dukung, yang bela Nabi pusat. Yang dukung, yang bela Nabi pusat. Siapa yang bela Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Abtar itu Pak mandul, enggak punya keturunan. Abtar. Akhirnya Pak, ketika sudah seperti itu diolok-olok di tengah orang jahiliyah, maka Nabi SAW terdiam. Allah langsung yang bela Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu? Inna a'tayna kal kautsar. Coba hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam tafsir Al-Imam Baghawi dan diperjelas oleh tafsir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalainnya, beliau menyampaikan kal kautsar di sini bukan hanya telaga, Pak. Arti kal kautsar ini adalah kal kautsar, keturunan anak cucu darah daging yang banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Yang langsung ngebela Allah. Nabi, jangan sedih Nabi, jangan galau. Biarin mereka yang ngehina, yang ngecaci. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang ngolok-ngolok engkau, yang caci maki engkau, yang ngehina engkau, itu yang gak punya keturunan, duhai Nabi. Betul. Abu Lahab CS gak ada keturunannya, Pak. Tabbat siada abi lahabiw watab. Gak ada keturunan Abu Lahab CS, gak ada keturunannya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat Nabi SAW ternyata hikmahnya Pak, putra-putra beliau diwafatkan semuanya. Kenapa? Hikmah yang pertama, biasa Pak, Nabi dan Rasul itu kalau punya anak itu biasanya dianggap oleh orang-orang sekitarnya anaknya bakal jadi penerus Nabi. Padahal Nabi itu merupakan Nabi terakhir, nggak ada. Mohon maaf kalau di Bogor ada ngaku Nabi, iman nggak Pak? Mentang-mentang di Cirebon ada ngaku Nabi, Pak Haji Mudi ngiklan, mohon maaf nggak bisa, nggak bisa. Nabi terakhir. Hikmah kenapa Allah wafatkan semua anak-anak Nabi yang putra-putra itu? Karena kalau Allah berikan hidup untuk mereka anak-anak yang laki, takut menjadi fitnah, ini anak nanti dinabikan oleh umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadinya wafat Pak. Sisa siapa? Anak Nabi SAW, Fatimah Zahra. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, poin kedua, nasab itu Pak, nasab garis keturunan itu larinya ke ayah, ke ayah. Kecuali dua nasab. Nasab siapa itu? Yang pertama adalah nasab Isa bin Maryam. Enggak ada bapaknya. Nabi Isa apa ada bapaknya? Enggak ada. Isa bin Maryam. Langsung ibunya. Isa bin Maryam. Pak. Saya mau tanya nih. Sekarang banyak enggak yang niru Nabi Isa? Banyak enggak? Punya ibu enggak ada bapak? Banyak ngetren ngikut. Kenapa lu ngikut Nabi Isa? Ngikut Nabi? Ini orok ada ibunya tapi nggak ada bapaknya. Habis tahun baru beli nanas. Ya Allah, ada Pak ya? Isa bin Maryam. Yang pertama. Isa bin Maryam. Yang kedua, yang nasabnya itu langsung ke ibundanya bukan ke ayahnya. Itu Fatimah al-Batul, Fatimah az-Zahra.
Jadi nasab anak-anak Ibunda Fatimah Az-Zahra itu bukan ke Sayyidina Ali. Makanya Husain, Hasan wal Husain wal Muhsin. Hasan Husain ini binti Fatimah Az-Zahra, bukan binti Ali. Bukan bin Ali bin Abi Thalib, bukan. Nasab mereka Hasanul Husain binti Fatimah Az-Zahra. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nasab di dunia ini yang bersambung ke ibu hanya dua. Yang pertama Isa bin Maryam. Kalau yang ada di Jalan Cendrawasih, Semangka, Tanjung Priuk, punya ibu nggak ada bapak, apa sama? Mohon maaf, itu kesalahan fatal itu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Udah habis waktunya. Kata Abi di sana itu jam 8:30 udah selesai sama doanya, Barok. Saya nggak mau melanggar peraturan, Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya berarti 5 menit lagi. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat. Ternyata dua nasab tersebut yang menyambung garis keturunannya sampai ke ujung dan terus menerus. Makanya mohon maaf, sekarang ini ada oknum-oknum yang berusaha untuk menutup daripada kemuliaan garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat sekarang. Makanya Pak, mohon maaf, perkataan yang enggak pernah hoak, perkataan yang enggak pernah nipu, perkataan yang enggak pernah dusta, itu perkataan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang bapak-bapak sekarang ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernah nggak ngelihat foto yang berkibar di pinggir-pinggir jalan? Pernah ngelihat? Foto-foto yang di pinggir jalan, ada yang lagi begini, ada yang lagi begini, ada yang begini. Pernah ngelihat Pak Haji? Hah? Ada nggak Pak RT? Begini. Ada ya, foto-foto itu ada sekarang ya, udah mulai ya. RT yang masang. kan ada banyak. Mohon maaf kalau omongan yang begini itu, saya mau tanya, kira-kira 100% jujur apa enggak? Hah? 100% janjinya terpenuhi apa enggak? Tapi saya mau tanya, kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini Muhammad ibn Abdullah, kira-kira beliau kalau bersabda nipu apa enggak? Enggak mungkin hoak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis dituangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini hadis dituangkan di kitab Sahih Al-Muslim. Apa kata beliau? Kullu nasabin wa hasabin munqati'atun illa nasabi wa hasabi. Semua garis keturunan, semua kemuliaan itu akan terputus dan hilang kecuali nasabku, garis keturunanku dan kemuliaanku. Maka garis keturunanku dan nasabku dan kemuliaanku itu akan kekal abadi sampai yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita lihat kemuliaan Nabi, nasab Nabi. Kita lihat Pak, mohon maaf. Dulu nih di Indonesia ada juga kemuliaan kerajaan. Kerajaan paling gede di Indonesia raja apa? Dulu. Majapahit. Ada namanya sekarang. Coba, mana sekarang kekuasaannya? Bisa itu kekuasaan Majapahit sekarang menghentikan Omnibus Law, bisa? Enggak bisa. Enggak ada lagi itu namanya. Majapahit dulu punya panglima besar namanya. Siapa namanya? Gajah Mada. Itu mana kemuliaannya sekarang? Gajah Mada, Majapahit. Itu dulu mulia Pak, mohon maaf dulu. Majapahit itu ekspansinya, Indonesia luas dulu. Di tangan Majapahit. Ini betul ini Pak. Sejarah ini. Dulu kekuasaan Majapahit. Tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu nasabin wa hasabin munqati'atun. Setiap garis keturunan, setiap kemuliaan akan terputus kecuali garis keturunanku dan kemuliaanku akan terus kekal abadi sampai yaumil qiyamah. Makanya salah satu tanda asratus saah, tanda kiamat yang bisa kita lihat itu
Allah Subhanahu wa taala cabut keluarga besar Nabi Muhammad. Allah wafatkan habaib syaraif. Kenapa? Nanti di yaumil kiamah udah enggak ada lagi habib, udah enggak ada lagi syarif, baru didirikan yaumil kiamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kullu nasabin wa hasabin munqati'atun. Setiap kemuliaan dan nasab itu akan terputus. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, enggak usah bicara apa namanya tadi, Majapahit, enggak usah jauh-jauh Majapahit gede banget. Kita aja Pak, kita. Mohon maaf lah, saya ini Pak, kalau mau dilihat di tes nasab ke atas, itu saya mohon maaf, udah nomor 4 aja saya nggak tahu. Mubarak bin Muslih bin Abdullah Singgan bin Tali bin Ontap. Namanya aja Ontap Pak. Ke atasnya nggak tahu lagi siapa itu. Kakek saya siapa? Ke atasnya siapa? Itu nasab kita. Nasab saya lah. Mohon maaf. Tapi mohon maaf. Kalau itu bicara tentang nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis keturunan, Pak. Nasabnya Nabi itu terbukukan, Pak. Keabsahannya diakui ada di Indonesia ini namanya Rabithah Alawiyah. Keabsahannya akurat. Di Mesir ada namanya Darul Ashraf, Manqabatul Ashraf. Di setiap dunia ada, tertulis, terbukukan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, enggak boleh bohong atas nasab. Man intasaba ila ghairi abihi mal'un. Barang siapa yang ngaku-ngaku saya bapak saya fulan, kakek saya fulan, mal'un, tercela. Enggak bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau keluarga Nabi jelas. Sekarang ini sudah keturunan era yang ke-40. 40, coba Pak, 40 nyebutin. Habaib itu bisa menyebutkan, ada bukunya Pak. Ada bukunya. Jadi fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai Nabi Muhammad. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini nasab orang-orang mulia wajib. Nasabnya Nabi Muhammad, ayah ke ayah ke ayah ke ayah ke ayah. Nah, ini wajib nih. Kira-kira sekarang yang apal nasabnya Nabi, kakek moyangnya sampai 40, kira-kira anak-anak kita pada apal enggak Pak? Nasabnya Nabi. Abah, kakeknya. Ada yang apal anak-anak kita? Berapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata saya punya guru saya ini yang bernama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Habibana Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, dan pernah guru saya bicara, Habibana Umar bin Hafid, beliau bicara begini Pak. Siapa orang yang hafal nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hafal nasabnya Rasul atas ke atas, itu Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya, kediamannya dari kobaran api dunia sampai nerakanya Allah. Enggak kesentuh. Makanya dulu kita itu pas masuk ibtidaiyah itu suruh apal. Abau khaira khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fahashimun Abdul Manafi faqusay kilabun murratun wa kabun falu'ay, terus wa nadratun kinanatun, ke atas terus. Kita hafal ini. Kenapa? Kejaga Pak. Ini nasabnya kejaga. Mohon maaf, silsilah mata rantai emas semua ini Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita heran. Sekarang ini ada tuh muncul tuh orang-orang yang ingkar atas kemuliaan mereka, atas keagungan mereka. Sedangkan mata rantai mereka itu jelas Pak. Dari Nabi Muhammad ke atas jelas. Dari Nabi Muhammad ke bawah jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah lewat 3 menit. Bagaimana ketua? Ngomong tuh parkiran terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat dulu Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nikahin putrinya. Nikahin putrinya namanya Fatimah Az-Zahra. Dinikahin sama bujang lelaki muda, enggak punya harta banyak, namanya Ali bin Abi Thalib. Ketika dinikah sama Sayyidina Ali Pak, ini Nabi yang ngedoa Pak.
Kira-kira ada nggak yang ragu sama doa Nabi? Mohon maaf kalau ustadz meleset bisa Pak. Kalau ustadz itu doa Bu Haji, mohon maaf ngelihat besek. Besek agak tebel, doa agak panjang. Ibu Haji. Mohon maaf kalau kayak ustadz meleset, ustadz kiai meleset masih. Tapi kalau Nabi yang doa, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Nabi yang doa bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat. Nabi SAW apa? Galar Rasul SAW lamma zawwaja ibnatahu Fatimah ala Ali radhiyallahu anhu, Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? Barakallahu lakuma wa alaikuma wa as'ada jaddakuma wa akhraja minkumal katsirat tayyib. Ya Allah, barakallah, mudah-mudahan Allah berkahi kalian. Nak Fatimah, engkau sekarang dinikah nak sama Sayyidina Ali. Ali enggak bawa harta banyak nak. Ali ini pemuda biasa, fata biasa, enggak punya harta banyak-banyak nak. Nah, engkau sekarang dinikah oleh anak ini. Barakallahu lakum, mudah-mudahan Allah berkahi kalian. Wa as'ada jaddakuma, mudah-mudahan nak ini kalian nikah nih, wa as'ada, membuat bahagia kakek moyang kalian. Apa kemudian? Wa akhraja minkumul katsirat tayyib, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kalian berdua ini katsirat tayyib, keturunan yang banyak, at-tayyib yang bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, ternyata terbukti keturunan Nabi SAW ini. Lihat Pak, kalau kita mau melihat ibadah paling bagus, ibadahnya siapa? Keturunan Nabi Muhammad. Beliau punya cucu namanya Ali Zainal Abidin. Julukannya Pak, Ali Zainal Abidin ini As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Kenapa? Mohon maaf Pak Haji, cicitnya Nabi ini Imam Ali Zainal Abidin yang disebutkan As-Sajjad itu kalau sujud malam itu 1000 rakaat. 1000. Mohon maaf, yang nyebut aja nggak bisa itu 1000 rakaat itu. Itu benar. Itu Imam Ali Zainal Abidin julukannya As-Sajjad. Sujud terus. Kita mau lihat dari ketampanan akhlak. Lihat. Mohon maaf, minggu lalu ada satu keturunan Nabi yang datang ke Indonesia dari Yaman, Tarim. Baru minggu lalu ini. Ada namanya Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Hafid. Mohon maaf, saya ini enggak rekayasa, bukan saya ngomong. Itu Masjid Istiqlal. Yang bilang juga bukan saya, yang bilang penata letak Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu luasnya sekian hektar, kata beliau ini. Masjid 1, 2, 3, 4, 5 tingkatannya semuanya penuh manusia. Di luar penuh manusia. Di luar halaman itu Pak hampir sampai patung kuda Pak. Kanan kiri Monas itu penuh manusia. Saya hadir ketika itu di depan, itu duduk saya begini Pak, 3 jam saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu keturunan Nabi Pak, namanya Habib Umar bin Hafid. Mohon maaf, itu Habib Umar tim sesnya ada berapa itu Pak? Kok bisa ngedatengin orang sebanyak itu? Tim sesnya berapa? Mohon maaf, pelicinnya berapa Pak RD? Dikasih berapa tuh orang yang hadir, dikasih berapa? Coba lihat. Emang bisa ngumpulin orang sebanyak itu? Susah Pak. Ngumpulin orang biar ngaji, biar datang susah. Itu acara di Istiqlal abis Isya, yang hadir orang Pak, dari abis subuh udah ada Pak. Betul Pak. Saya punya guru itu anaknya Kiai Syukron, namanya Gus Faiz. Itu dari pagi di situ Pak. Itu kiai pondok pesantren Darul Rahman. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba pelicinnya berapa Pak? Tim sesnya berapa? Siapa yang bisa ngumpulin orang sebanyak itu? Ngumpul, duduk, pakai putih-putih semua. Itu semua kenapa? Karena di dalam diri Habib Umar bin Hafid ada sirrun min asrar. Apa itu sirrun min asrar? Ada cahaya kenabian. Ada cahaya mata rantai yang terus ke atas sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya di mana-mana Pak Jaga. Enggak cuma di Istiqlal. Di mana? Ke Gresik. Kemarin itu penuh lapangan itu Pak. Ke Kalimantan luar biasa.
Kemarin di Cidodol itu Masya Allah, lautan manusia. Mohon maaf, Alfamart isinya orang, Alfamidi isinya orang. Saya sampai duduknya di warung soto Pak. Saya duduk di Cidodol di warung soto. Udah nggak mikirin kebuli dah, pesan soto Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba lihat siapa yang bisa menggerakkan puluhan ribu, ratusan ribu manusia rela berdesak. Padahal mereka punya kerjaan, ada kerjanya mereka itu Pak. Enggak pengangguran semua yang datang itu. Ada punya anak, ada punya bini. Anaknya dibawa, bininya dibawa. Itu enggak bisa dilaksanakan kecuali di dalam hati Habib Umar ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita lihat banyak sekarang itu yang apa? Mengingkari daripada kemuliaan ini. Mengingkari daripada kemuliaan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali sedikit lagi di materi kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya qala hujjatul Islam. Siapa ini hujjatul Islam? Imam Ghazali. Qala hujjatul Islam al-Imam Ghazali. Kemuliaan nasab nih Pak. Kita bahas kemuliaan nasab karena sekarang ini ramai ya nasab ya. Nasab ramai ya. Qala hujjatul Islam, berkata hujjatul Islam al-Imam Ghazali. Kemuliaan nasab itu ada 3. Ada 3 kemuliaan nasab. Ini yang bicara mohon maaf bukan MUI ini. Tapi hujjatul Islam. Yang bicara ini bukan kiai, bukan ustaz. Tapi hujjatul Islam. Kemuliaan nasab, syarafun nasab thalatha. Kemuliaan nasab ada 3. Apa? Yang pertama yang enggak bisa dipungkiri Pak. Al-intima ila syajaratur Rasulillah. Anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia Pak. Jadi mohon maaf sekarang digerung-gerungkan di mana-mana, dikeluarkan di mana-mana. Ini keturunan Nabi Muhammad, ini orang-orang penumpang gelap. Ini di Indonesia enggak punya andil. Ini di Indonesia ini keturunan Nabi Ahlul Bait ini enggak ada perjuangan. Kata siapa? Jangan asal bicara. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, 17 Agustus jadi tanggal kemerdekaan kita, siapa yang nyetuskan? Yang nyetuskan 17 Agustus itu ternyata Habibana Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu keturunan Nabi Pak. Al-Habsyi itu keturunan Nabi. Tuh yang nyetusin itu bendera itu merah, bendera itu putih, siapa itu namanya itu? Al-Habib Idrus Al-Jufri. Al-Jufri itu marga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat lagi Pak. Yang ngarang lagu Indonesia tanah airku. Itu kan banyak yang bel WR Supratman. Ternyata yang mengarang itu Habibana Hussein Al-Mutahhar Semarang. Al-Mutahhar itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangga-banggain nih sama Pancasilais, mohon maaf, lambang Garuda. Yang dipajang di kantor RT, kantor RW, kecamatan, lurah, gubernur, kantor presiden ada. Ya Teh ya. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata Pancasila yang ada itu yang bikin mencetuskan namanya Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Al-Qadri ini Pak keluarga Nabi Muhammad. Jadi kata siapa Pak? Mohon maaf, kata siapa? Keluarga Nabi penumpang gelap. Kata siapa? Penumpang Nabi pejuang. Keluarga Nabi pejuang dari dulu, mohon maaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan nasab yang pertama al-intima ila syajarati Rasulillah. Yang kedua adalah al-intima ilal ulama. Yang bersumberkan keturunannya atas ke atas itu ulama. Contohnya anak cucu, anak cicit keturunan Syekhana Khalil. Itu nasabnya mulia Pak. Mohon maaf kalau di Jawa Timur namanya Lora. Anaknya kiai itu namanya Lora. Kalau di sini nyebutnya anak kiai itu apa? Gus ya? Gus. Kayak Gus Baha itu. Gus siapa lagi itu? Gus Dur itu nyebutnya Gus. Anak kiai itu kenapa? Mulia. Mulia kenapa? Karena keturunan ulama. Yang ketiga Pak, yang ketiga adalah nasab yang mulia ini
adalah yang menyambung kepada orang-orang soleh. Menyambung kepada orang-orang soleh. Menyambung kepada orang-orang soleh mulia. Contohnya siapa? Mohon maaf dalam hal ini nih hari Jumat. Kita sama-sama baca alhamdulillah di Mushola Al-Azhar ini. Kalau Jumat dianjurin baca surat apa? Surat di Al-Kahfi itu Pak. Di ayat 82. Itu ada ayat yang berbunyi wa kana abuhuma sholihah. Wa kana abuhuma, dulu ada Nabi Musa sama Nabi Khidir. Ngelihat bangunan ini mau diratain sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Jangan Musa. Bangunan naikin lagi, bangun lagi. Kenapa enggak ratakan? Naikin. Kenapa? Nabi Khidir tahu. Nabi Khidir bisa melihat apa yang enggak dilihat Nabi Musa. Musa dirikan. Jangan tanya dulu. Nanti terakhir nanyanya. Ketika dibangun, subhanallah Pak. Di sini yang menjelaskan Syekh Ramadan Al-Buti, ulama mutaakhirnya, ulama salafnya yang menjelaskan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa kenapa nih harta milik anak yatim yang dimana udah mau roboh didirikan lagi Pak. Ternyata itu bangunan punya leluhurnya dan leluhurnya ini orang soleh. Makanya bahasanya Al-Quran wa kana abuhuma sholihah. Itu bahasa Al-Quran Pak. Wa kana abuhuma sholihah. Ternyata ketika diteliti oleh Imam Suyuti, ini ternyata bukan bapaknya langsung. Ini ternyata bukan kakeknya. Ini ternyata bukan buyutnya, bukan. Ternyata keturunan yang soleh ini yang sampai diabadikan di dalam Al-Quran, sampai dibangun kembali bangunan tersebut, ternyata itu keturunannya yang nomor 7. Keturunannya yang nomor 7. Kenapa kok bisa seperti itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena kakeknya yang nomor 7 orang soleh, Allah jaga hartanya. Karena kakeknya orang soleh, hartanya dijaga oleh Allah. Coba Pak, karena kakeknya orang soleh, harta yang sifatnya harta dijaga oleh Allah. Bagaimana kalau kakeknya bukan orang soleh lagi, solehnya soleh, pimpinan orang soleh? Bagaimana kalau kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya kan? Kalau di dalam surat Al-Kahfi Pak, orang ini didirikan kembali bangunannya karena dia soleh. Bagaimana kalau kakeknya Nabi Muhammad? Bagaimana enggak Allah jaga keturunannya? Bagaimana enggak Allah jaga nasabnya? Kalau orang soleh aja dijaga, ini harta yang sifatnya duniawi, yang sifatnya tuh rendah di mata Allah itu dijaga tuh harta. Bagaimana kalau yang pimpinannya orang soleh yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saran dari kami dan anjuran mudah-mudahan untuk umat masyarakat semuanya, mari kita dalam melihat sekarang ini panggung nasab yang sedang digaung-gaungkan di luar sana, bagaimana ini, bagaimana itu nasab ini. Enggak usah mikirin nasab, kita ayo mikirin nasib. Ya Pak Haji ya, mohon ya. Enggak usah mikirin nasab, kita mikirin nasib. Udah, ayo tuh mereka orang-orang mulia, enggak usah diraguin lagi, udah. Makanya ini mohon maaf kami tutup syair. Ini syair punya wali Allah besar. Namanya siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemarin haulnya di Cidodol. Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menguatkan Pak, buat para kita nih pecinta-pecinta keluarga Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Syairnya Syekh Abu Bakar bin Salim, apa kata beliau? Awama alim tabi'annana ahlul wafa wa muhibbuna mazala tahta liwana ya rabbama katawasafa bimuhammadin ighfir lana ya sami'a bidu'ana. Mohon maaf saya mau niru Bapak nggak bisa.
Kalau bapak lo ini, Roma Irama langsung. Wah, keluar lagunya, keluar liriknya, keluar. Mohon maaf belum bisa Ida Laila, Nela Karisma belum bisa. Ini bapak gitu. Ini saya nyanyi tadi itu syair Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kata beliau? Awama alimta. Apakah kalian enggak tahu, kata beliau? Awama alimta, apakah kalian enggak tahu? Bi annana, bahwa kami ini anak keturunan Nabi Muhammad. Bahwa kami ini anak cucu Nabi Muhammad. Awama alimta, apakah kalian enggak tahu? Bahwa kami anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul wafa, orang-orang yang menepati janji, orang-orang yang jujur, orang-orang yang enggak mungkin ingkar, orang-orang yang selalu dalam thariqah Allah Subhanahu wa taala. Wa muhibbuna, dan orang-orang pecinta yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama keluarga Nabi Muhammad. Mazalatah taliwana, mereka akan senantiasa ada di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya udah dijamin sama Syekh Abu Bakar bin Salim, sudah dijamin kita para pecinta enggak usah diragukan. Mereka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mereka Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas, mereka Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf, mereka Habib Hasan bin Ahmad Baharun, mereka Habib Umar bin Hafid, jelas Pak, keturunan atasnya jelas, mereka wali-walinya Allah, mata rantai kenasapannya jelas. Maka jangan ragu, siapa yang cinta pada mereka, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka akan ada di payung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sebenarnya pelanggaran banget, udah lebih 20 menit. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, enggak sopan, ada kiai, ada asatid banyak di sini. Mari sebelum kita tutup sama doa, ayo silakan jamaah asatid, kiranya ada yang bertanya, mumpung ada guru-guru kita di sini nih. Silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Omar nih, mau tanya Pak Ustadz, kira-kira itu kalau orang yang pencinta salawat itu di akhir hayatnya selain husnul khotimah itu apa Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mohon maaf, ini sebetulnya kalau mau saya jawab nggak enak, ada guru-guru, ada kiai juga. Saya ingin menyampaikan bukan jawaban dari saya, tapi jawaban dari guru saya, namanya Syekh Hisham Kamil. Beliau salah satu dewan ulama di Al-Azhar Syarif. Apa kata beliau? Kita nih kalau mau tahu Pak, apa sih Ustadz? Kalau kita mau tahu faedahnya, kita nih yang gemar baca salawat mulu, apa? Jawaban beliau simpel Pak. Innallaha yastahyi ayyahriqa ma kana fi qalbihi hubba sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala membuat api dunia dan neraka itu malu Pak, untuk membakar orang yang dimana di hatinya ada cinta sama Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala buat malu. Api ini dibuat malu, ayyahrik, untuk membakar kita Pak. Emang bener Ustaz? Itu mah Ustaz ada aja, itu mah ngarang kali Ustaz. Cek, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin di Tanah Merah ini ada kebakaran Pak. Di Tanah Merah ini ada kebakaran. Pernah dengar itu kebakaran itu? Pertamina itu waktu itu, Pelumpang itu rame Tanjung Priok waktu itu, gelap Pak. Rumah sakit penuh. Mohon maaf, besoknya tim investigasi ngeros-cek. Ternyata ada satu rumah yang dimana di rumah itu ada nyimpen satu mobil. Rumah lain kebakar. Di situ nggak cuma rumah, orang juga kebakar. Tapi ini mobil enggak.
Setelah diinvestigasi ditanya, Pak kenapa ini mobil kok nggak kebakar? Mohon maaf, saya juga nggak tahu, nggak saya kasih apa-apa. Tapi ini mobil setiap saya naik, saya setel di situ murotal, saya setel di situ selawat. Ini mobil saya pakai kalau ngaji di Kuitang. Ini mobil saya pakai kalau lagi ziarah ke luar Batang. Ini mobil saya pakai ke pengajian. Saya pakai terus salawatan ngaji. Ya Allah Pak, api dunia tahu adab. Api dunia beradab pada mobil yang mobil itu pernah didengarin bacaan selawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah Pak, api dunia aja udah beradab sama tuh mobil. Bagaimana kalau di hati kita tuh senang dan sering baca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas Pak? Alhamdulillah. Pak Jaka, kalau sampai enggak nanya, saya yang nanya. Jengkol ada jengkol. Ini saya nanya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara masalah nasab Nabi. Kalau apal nasab sampai 40, itu bagaimana kalau manusia biasa katanya dan bilang sampai 7 turunan? Itu kelebihannya utamanya Ustaz. Kalau untuk manusia biasa apal dari pertama hingga 7 silsilah lah. Ya, terima kasih. Baik, kalau untuk manusia biasa tahu garis turunan ke atas, awas lu ntar 7 turunan lu. Kualatnya 7 turunan lu. Apa sih keistimewaannya turunan ke atas itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu keturunan ke atas itu faedahnya apa, kemuliaannya apa. Itu sudah kita sebutkan bahwa dulu Pak ada di zamannya Nabi Musa sama Nabi Khidir itu ada anak yatim. Ada anak yatim yang kemudian itu ditolong bangunannya karena apa? Karena dia punya keluarga yang soleh. Padahal solehnya angkatan ke-7. Apa sih faedahnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Supaya kita tahu Pak, atasan-atasan kita ini siapa. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian ini dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Kalau seandainya kita lihat leluhur kita ini orang-orang yang mulia, kita harusnya malu kalau kita bukan menjadi orang yang mulia. Kalau leluhur kita belum mulia, maka nasab itu bisa dimulai dari diri kita. Nasab itu bisa dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita. Kita jadikan orang kita ini orang yang mulia, orang yang dikenang karena kesolehannya. Makanya Imam Syauqi dalam syairnya apa kata beliau? Innamal mar'u ahadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limuwa. Sesungguhnya seseorang itu akan menjadikan cerita bagi peninggalannya. Maka cerita apa yang kau tinggalkan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus udah meninggal Pak, ratusan tahun yang lalu udah meninggal. Tapi ceritanya masih ada sampai sekarang. Beliau menghidupkan berapa warung, beliau menghidupkan berapa jiwa. Kenapa kita tahu apa faedahnya? Yang pertama, ini kata guru kami, yaitu Al-Habib Ali Baharun dalam kitabnya Fawaidul Mukhtaram, untuk menjadikan diri kita ini motivasi. Kalau nasab kita ini orang-orang mulia, supaya pecutan buat kita harus menjadi mulia. Kalau kita lihat keturunan kita orang biasa, ngarit, nyawah, gojek misalnya, ya kita harus mulai. Jadi salah satu faedahnya supaya kita makin gigih dan lebih semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira jelas ya? Baik, silakan. Pas. Baik, mohon hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kita kaji pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf bukan dalam artian ingin berbicara di majelis ini kita hanya taat atas perintah ayahanda,
untuk menggantikan beliau, dan sekali lagi mudah-mudahan Al-Mukarram Ki Haji Muslih dengan LC panjang umur, sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan saya Pak Haji. Kualat ntar Pak Haji Nasobi. Jangan saya. Jangan. Kualat. Amin. Assalamualaikum. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga iman Islam kita. Allah menjaga anak istri dan keluarga kita. Allah jaga harta benda kita. Allah jaga dari orang-orang yang niat berbuat jahat, tidak disampaikan kejahatannya, akan tetapi dibalikkan menjadi nikmat buat diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah dengan asrar, dengan anwar Fatihah. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Allah menyembuhkan segala penyakit kita, baik penyakit dohir maupun penyakit batin, dan penyakit saudara-saudara kita dan orang-orang yang minta disembuhkan. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan namanya Allah. Mudahkanlah segala urusannya dan kabulkan segala hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'ammana bil Qur'an waj'alna 'alal iman. Allahumma ij'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina anzur biwajhikal karim ya karimu ilaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi'adadi jami' ma fil Qur'an harfan harfa wa bi kulli harfin alfan alfa walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.